Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Riyadhus Shalihin, dan insyaallah kita akan membaca hadis 127 dari urutan yang disebutkan dalam referensi yang saya gunakan. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri tariqi kanat tu'dhil muslimina, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat ada seseorang, yataqallabu fil jannah, yang beliau mondar-mandir di dalam surga. Artinya berada di dalam surga. Sebabnya apa dia masuk surga? Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat amalnya. Fi syajaratin, disebabkan karena sebatang pohon, qata'aha, yang dia tebang, min dhahri thariq, yang berada di tengah jalan. Pohon yang mangklung, yang dia mangklungnya ke arah tengah jalan. Kanat tu'dhil mu'minin, kanat tu'dhil muslimin, yang pohon itu mengganggu kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, marra rajulun bi ghusni syajaratin, ada orang yang lewat lalu dia ketemu dengan ranting sebuah pohon, ala dhahri tariqin, yang berada di jalan. Faqala, kemudian dia mengatakan, wallahi la unhiyanna hadza anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, aku akan hilangkan hadza, ranting ini, anil muslimin la yu'dhihim, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Wa udkhilal jannah, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lah. Ada orang yang dia berjalan di sebuah jalan tertentu, lalu dia menjumpai ghusna syaukin, ada ranting, 'ala at-tariq, di jalan, fa akharahu, kemudian dia singkirkan, fa syakara Allahu lah, maka Allah berterima kasih kepadanya, fa ghafara lah, dan Allah mengampuninya. 3 hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi dengan makna yang semisal, berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat pemurah bagi para hambanya, sehingga ada amalan yang dilakukan oleh hamba yang mungkin kelihatannya kecil, tapi nilainya sangat besar. Dan semuanya hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim atau riwayat Bukhari Muslim, sehingga kita yakin nilainya sahih. Coba kita lihat di sini berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hal terkecil terkadang bernilai besar. Dalam anggapan manusia,
itu berbeda dengan bagaimana cara Allah menyikapi hambanya. Karena itu kita ditekankan, perhatikanlah hal-hal kecil agar kita bisa memperhatikan hal yang besar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal seberat dzarrah dia melihatnya, yang beramal seberat dzarrah baik dia melihatnya, yang beramal seberat dzarrah buruk dia juga akan melihatnya. Dan terkadang manusia meremehkan yang kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ini contoh sikap manusia yang dicela oleh Allah Ta'ala di surat An-Nur. Italaqawnahu bi alsinatikum wa talquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kalian ketemu dengan dia bi alsinatikum, dengan lisan-lisan kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian mengucapkan dengan afwah mulut kalian, ma laisa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmunya, wa tahsabunahu hayyinan, dan kalian menyangka itu hal yang remeh, wa huwa 'indallahi 'azim, padahal itu besar di sisi Allah Ta'ala. Jadi ini berkaitan dengan menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan zina. Kalimatnya kan mungkin pendek, wahai wanita pezina, atau kamu wanita pezina. Dia sangka itu hal yang remeh, padahal itu besar di sisi Allah. Sehingga kalimatnya mungkin kalimat yang tidak panjang, hanya beberapa kata, tapi ternyata itu bisa menggelincirkan orang ke dalam neraka. Dan ini praktek orang munafik yang Allah ingatkan di surat An-Nur berkaitan dengan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Orang menyangkanya itu ringan, padahal ini berkonsekuensi besar. Baik. Kemudian dalam hadis ini pula kita diajarkan bahwa Nabi SAW mengetahui amal para umatnya, sehingga beliau tahu kenapa fulan ini masuk surga dan apa sebab fulan ini masuk surga. Sampai beliau mengatakan, aku melihat ada orang yang yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha. Aku melihat ada orang yang masuk surga disebabkan dia ketemu dengan ranting yang dia patahkan, yang dia singkirkan agar tidak mengganggu kaum muslimin. Nah, ini seperti yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin akan mengetahui setiap amal yang kita lakukan. Sekarang mereka nggak tahu, mukmin-mukmin yang lain nggak tahu. Nanti akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa surga itu sudah ada. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ra'aitu, aku telah melihat, rajulan yataqallabu fil jannah, ada orang yang dia mondar-mandir di dalam surga. Berarti surganya sudah ada atau belum? Sudah. Kalau belum ada kan berarti bayangan surga, bukan surga. Dan beliau tidak mengatakan bayangan surga, tapi yang beliau katakan, aku melihat orang ini di surga. Kemudian hadis ini juga dalil betapa pemurahnya Allah. Terkadang amal yang sedikit Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amal yang besar, dan kemudian pelakunya dimasukkan ke dalam surga. Maka jangan remehkan yang sedikit, bisa jadi ya, itulah sebab yang mengantarkan kita ke surga. Sehingga kadang jamaah, ketika kita melihat sesuatu yang kelihatannya ringan, lalu kita jadi malas untuk melakukan,
ini penghalang yang bisa jadi datang dari setan. Cuman kayak gitu aja kok. Padahal bisa jadi itu nilainya besar. Maka jangan mager, jangan malas gerak, tapi lakukanlah apapun yang bisa bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Kemudian amal yang kecil. Nah, di sini saya mau menyampaikan satu kaidah. Amal kecil bernilai besar disebabkan karena niat. Orang ini mengatakan pada saat dia melihat ada orang ini mengatakan ketika dia melihat ada ranting yang ganggu di jalan, wallahi launhiyanna, demi Allah akan aku singkirkan hadza, ranting ini, anil muslimina la yu'dhihim, agar tidak mengganggu kaum muslimin. Perbuatannya cuma menyingkirkan, tapi niatnya apa? Agar tidak mengganggu kaum muslimin. Yang besar di mana? Niatnya. Yang besar ada di niatnya. Sehingga amal kecil bisa bernilai besar karena niat. Ada sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, beliau pernah mengatakan, ini ulama yang sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Imam Ahmad, dan ulama yang hidup di abad ke-2 atau 3 Hijriah. Beliau mengatakan, kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyah. Betapa banyak amal kecil yang bisa menjadi besar nilainya gara-gara niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Demikian pula sebaliknya, betapa banyak amal yang besar tapi jadi kecil karena niat. Sehingga niat bisa menentukan besar dan kecilnya amal. Ada orang yang dia wakaf dengan nilai 500 juta, tapi penuh dengan niat yang riya, misalnya ingin mencari pengakuan, biar dipuji masyarakat, biar punya status sosial. Yang dia keluarkan besar atau kecil? Besar. Dengan nilai itu bagi sebagian orang sangat besar sekali, ini cukup untuk beli rumah. Tapi karena niatnya yang kecil, yang remeh, karena dia hanya sebatas untuk mencari pengakuan, maka amal besar jadi kecil gara-gara niat. Amal kecil bisa bernilai besar karena niat, hanya sebatas menyingkirkan gangguan di jalan. Hal yang ringan tidak butuh effort yang besar. Modalnya berapa, Pak, menyingkirkan ranting? Perlu keluar duit berapa? 0. Tapi niatnya besar, semoga tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat. Maka Allah jadikan amal itu sebagai amal besar. Makanya kalau kita punya amal yang mungkin menurut kita ini besar, tolong sayangi amal itu, jangan diganggu dengan niat yang rendah. Menyayangi amal dengan tidak mengganggu amal itu dengan niat yang rendah, caranya gimana? Jaga baik-baik, jangan ujub, jangan riya, dan aneka gangguan hati yang lainnya. Sebab
unsur amal kita tahu ya adalah lahir batin. Sehingga kalau batinnya rusak, ya percuma saja. Allah menghisab tidak hanya lahiriah, tapi juga Allah menghisab bagian batin. Saya pernah ketemu dengan jamaah haji yang niat hajinya itu hanya untuk naik pangkat. Jadi pengen dapat bintang, karena dalam posisi ketika beliau haji belum dapat bintang. Terus beliau bilang ke saya, doakan ya Pak Ustadz, semoga nanti kalau pulang haji ada bintang yang jatuh. Ya, kita doakan semoga Bapak baik-baik saja. Nah, kalau seperti ini, Masya Allah, keluar biaya besar ya, untuk haji yang belum tentu bisa terulang kembali. Karena kan rata-rata jamaah haji Indonesia hanya sekali. Tapi beliau cuman hanya punya niat biar nanti setelah pulang status sosialnya naik, kemudian di karirnya jadi naik, lalu beliau gimana? Dapat bintang. Nah, jadi sesuatu yang besar mungkin bisa jadi nggak ada nilainya gara-gara apa? Niat. Dan terutama untuk amalan yang sifatnya muta'addi. Amalan ada yang sifatnya qasir. Qasir itu yang manfaatnya terbatas bagi pelaku. Terbatas bagi pelaku. Contohnya baca Quran, salat, zikir dan seterusnya. Ada amalan muta'addi. Ini amalan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh orang lain. Yang lebih sulit untuk ikhlas yang mana, Pak? Yang lebih sulit untuk ikhlas yang mana? Yang muta'addi. Secara umum, amal nomor 1, amal nomor 2. Amal muta'addi lebih sulit untuk ikhlas daripada amal qasir. Maka kalau orang sudah gagal ikhlas di amal qasir, biasanya dia lebih gagal di amal muta'addi. Sehingga sholat, baca Quran, itu saja berusaha nyari pengakuan, apalagi amal yang sifatnya muta'addi. Ada banyak orang yang kalau baca Quran, jika tidak dikeraskan sehingga didengar orang lain tuh rasanya kurang mantep. Maka piye carane pokoknya wong liya kudu krungu. Atau misalnya zikir, kalau nggak keras tuh rasanya kurang mantep. Gimana caranya biar orang lain tahu? Dia amal qasir aja gagal, apalagi amal muta'addi. Karena itu kita berlatih, jadilah hamba yang ikhlas di amal qasir. Orang lain tidak dapat manfaat secara langsung dari amalmu. Jadi ngapain kamu ujub, padahal belum tentu diterima. Agar nanti kita bisa lebih ikhlas dalam amal muta'addi. Nah, kadang setan itu menghembuskan, ini kan dalam rangka untuk syiar. Memang bedanya tipis, tapi menjaga kewaspadaan batin itu lebih penting. Syiar itu biarkan pada kegiatan pendidikan. Pendidikan itu kan ngajari. Sementara untuk amalan, prakteknya sebaiknya dirahasiakan. Membaca Quran tanpa harus keras-keras, berzikir tanpa harus keras-keras, tentu saja itu lebih baik. Selanjutnya, bagaimana caranya agar amal muta'addi itu bisa ikhlas? Orang ini menyingkirkan ranting di jalan tadi dengan harapan biar tidak ganggu kaum muslimin. Ada nggak yang melihatnya, Pak? Nggak ada. Sama seperti pezina yang kemarin memberi minum anjing yang kehausan. Cuman anjing tidak bisa berterima kasih kepada saya. Dia mau ngomong apa?
Dan saya tidak akan mendapatkan pengakuan siapapun, enggak ada orang. Dia sendirian. Tapi semangat dia untuk menolong makhluk ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang besar, dimasukkan ke dalam surga. Nah, di sini muncul pertanyaan. Cara agar mudah ikhlas untuk amal muta'addi. Gimana caranya agar bisa lebih ikhlas untuk amal muta'addi? Ada satu tips yang diajarkan dalam Al-Quran. Yakini saat beramal, yakini saat Anda beramal bahwa Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Maksud bermuamalah dengan Allah itu apa? Saya memberikan kebaikan ini bukan mengharapkan rasa terima kasih dari penerima, tapi saya sedang bermuamalah dengan Allah. Sehingga yang saya harapkan ya balasan dari Allah. Makhluk mau ngasih balasan maupun tidak, gak urusan. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Di sini ya. Allah menceritakan karakter orang yang mendapatkan surga, orang yang bertakwa. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka suka memberi makan 'ala hubbihi, dengan makanan yang dia sukai. Miskinan wa yatiman wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada asir. Asir itu tawanan. Lalu dia mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Saya ngasih makan ini murni untuk Allah. Jadi dia memotivasi dirinya sendiri, saya ngasih makan ini untuk Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih dari kalian. Sehingga kalian mau berterima kasih kepada saya maupun tidak berterima kasih kepada saya, bukan itu yang saya cari. Maka orang ketika beramal baik kepada orang lain, biasanya kan dia berharap apa? Dapat balasan. Dikai kok mau meneng, mbok ngomong matur nuwun wae ora. Itulah kita. Jadi kenapa ikhlas itu berat? Karena ikhlas itu bertentangan dengan syahwat batin. Sehingga hati manusia punya kecenderungan, punya syahwat, gimana dia bisa dapat jatah dari amal yang dia lakukan. Ya. Sebab batin ingin agar dia dapat apa? Jatah dari amal. Di dunia, yang kelihatan kan di dunia. Kalau di akhirat kan gak kelihatan. Maka saat dia berpikiran seperti ini, inilah yang membuat dia selalu ingin mengharapkan balasan segera di dunia. Ketika tidak ada manusia yang membalas, maka dia berharap Allah yang balas di dunia segera. Maka sing digoleki pahala dunia, atau yang dicari adalah balasan dunia. Rajin tahajud, wis tak ewangi tahajud biar utangnya cepat lunas. Tak ewangi poso biar nanti karir cepat naik. Dan aneka niat-niat duniawi yang dimiliki oleh seseorang ketika dia beramal. Wallahu a'lam. Baik, maka untuk memutus syahwat batin ini caranya gimana? Yakini bahwa besok akan ada balasan yang lebih indah dibandingkan harapanmu saat ini. Itulah balasan surga. Nah, membangun niat-niat yang baik kayak gini tidak semua orang mampu melakukannya.
Dan ini butuh latihan, sebab ikhlas itu berat. Kalau nggak salah ada perkataan Al-Auza'i, ma'alajtu nafsi mu'alajati 'alan niyah. Kalimatnya gimana? Nah ini sini. Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di sini perkataan Sufyan Ats-Tsauri. An Sufyan Ats-Tsauri qal ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati innaha tuqallabu alayya. Tidak pernah aku berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang lebih berat melebihi mengendalikan niatku. Ini testimoni dari seorang ulama kibar sekelas Sufyan Ats-Tsauri yang dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sampai tidak pernah dijumpai dalam pengalaman hidupnya Sufyan berdusta. Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Belum pernah aku mengendalikan sesuatu yang lebih sulit bagiku melebihi mengendalikan niatku. Karena niat itu bolak-balik. Terkadang niatnya lurus di awal, tiba-tiba berubah, geser sedikit, dikembalikan lagi. Nah, ternyata ulama bisa menyadari seperti itu. Kita kan beda ya. Saat kita beramal, kemudian mungkin niatnya awalnya lurus, tiba-tiba geser. Tapi saat kita geser niat itu, kita menikmati. Riya itu bisa dinikmati nggak? Menikmati riya itu bisa nggak? Bisa ya? Enggak, dia mungkin tidak dipuji oleh orang lain. Jadi muncul perasaan riya walaupun tidak ada pujian dari orang lain. Bisa nggak dinikmati? Bisa ya? Bisa. Apalagi kalau sudah ada pujian dari orang lain. Jadi kalau kajian seperti ini kemudian di komen YouTube, Masya Allah dan seterusnya. Itu nek moco ya rodok bahaya sedikit. Makanya kameranya ke jamaah aja. Nanti pujian para pemirsa kan Masya Allah jamaahnya soleh-soleh semua. Jadi yang dipuji Pak Ki itu bukan saya. Baik. Dan seperti itu bisa geser ya. Yang awalnya mungkin kita ingin menyampaikan dengan apa ya, harapan baik, tapi tiba-tiba geser gara-gara ngelihat komen. Karena itu bagi para pemirsa ya, yang penting bukan komen, yang penting subscribe. Podo wae ini. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Allah berhak untuk memberikan balasan apapun kepada hambanya ya. Sehingga walaupun amal itu kecil dibalas besar. Terserah Allah. Kita nggak bisa protes. Masa cuman kayak gini dikasih surga? Nah, apa urusanmu? Karena yang punya surga adalah Allah. Nah, ada sedikit cerita yang dialami oleh orang munafik di zaman Nabi SAW. Nabi SAW pernah memotivasi para sahabat. Ya ayuhan nas tasaddaqu, wahai masyarakat, ayo kita bersedekah. Nah, sahabat yang enggak punya sesuatu yang bisa disedekahkan langsung jadi kuli. Maka mereka pun langsung nyebar terus jadi kuli. Nah, setelah mereka kerja jadi kuli kan dapat bayaran. Bayaran dulu itu bentuknya bahan makanan. Ada yang dikasih sekantong kurma, ada yang dikasih 2 kantong kurma, atau dikasih gandum atau apapun. Apa yang mereka dapatkan itu disedekahkan. Ada yang cuma sedekah 1 mud kurma segini. Ada yang sedekah 2 mud. Dikomentari sama orang munafik. Allah Maha Kaya. Kayak gitu aja kok disedekahin. Allah enggak butuh dengan nilai yang sedikit seperti ini. Nah, dengan sikap mereka itu Allah turunkan
Satu firman-Nya di surat At-Taubah. Walladzina yalmizunal mutawwi'in. Orang-orang yang mencela alladzina yalmizunal mutawwi'in, orang-orang yang mencela al-mutawwi'in, orang-orang yang taat. Minal mu'minin, di kalangan orang yang beriman, fis sadaqat, ketika mereka bersedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, sementara para sahabat mereka tidak menjumpai sesuatu yang bisa disedekahkan illa juhdahum, selain dari hasil kerja kerasnya. Fayaskharuna minhum, lalu orang munafik tadi mencela mereka, menghina mereka. Sakhirallahu minhum, maka Allah balas celaan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Kita lihat tafsirnya. Diceritakan dalam tafsir Al-Baghawi, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kaum muslimin untuk sedekah. Faja Abdurrahman bin Auf bi 4,000 dirhamin. Abdurrahman bin Auf kemudian sedekah sebanyak 4.000 dirham. Wa qala ya Rasulullah mali 8,000, ji'tuka bi 4,000 faj'alha fi sabilillah. Ya Rasulullah, hartaku, saya punya duit totalnya 8.000 dirham, maka saya sedekahkan fi sabilillah 4.000, separuhnya. Wa amsaktu 4,000 li'iyali, dan aku masih menyimpan 4.000 untuk keluargaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barakallahu lak fima a'taita wa fima amsakta. Semoga Allah memberkahi untuk harta yang kau sedekahkan dan harta yang kau simpan. Fabarakallahu fi malihi hatta innahu khalafa imra'ataini yaumun mata fabalagha thumuna malihi lahuma 160,000 dirhamin. Lalu Allah memberkahi hartanya Abdurrahman bin Auf sampai ketika Abdurrahman bin Auf itu mati, beliau meninggalkan 2 istri yang mendapatkan jatah. Istri dapat berapa? 1/8. Yang mendapatkan jatah 1/8 hartanya Abdurrahman itu totalnya adalah 160.000 dirham. Tadi berapa? 4.000 yang disimpan. Saat Abdurrahman meninggal, 4.000 ini diberkahi oleh Allah, kemudian makin banyak. Saat Abdurrahman meninggal, istrinya yang dapat 1/8 itu dapat berapa tadi? 160.000 dirham. Padahal itu baru 1/8-nya ya, belum anak-anaknya. Wa tasaddaqa yauma idzin Asim bin Adi al-Ajlani bi 100 wasakin min tamrin. Lalu Asim bin Adi, beliau bersedekah dengan 100 wasak kurma. Sementara Abu Aqil al-Ansari, beliau bersedekah dengan 1 sok kurma. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, bitu lailati ajra bil jarir al-ma'a hatta niltu sa'aini min tamrin. Ya Rasulullah, tadi malam saya bekerja untuk mengairi lahan. Lalu saya mendapatkan upah 2 sok kurma. Fa'amsaktu ahadahuma li ahli, yang 1 sok saya simpan di rumah untuk keluargaku. Wa aititu bil akhar, sementara yang 1 sok saya serahkan kepada Anda. Lalu Nabi SAW perintahkan agar sedekahnya ini dibagikan. Falamazahum al-munafiqun, lalu orang munafik mencela mereka. Wa qalu ma'ata Abdurrahman wa Asim illa riya. Sahabat yang sedekahnya banyak dikomentari, Abdurrahman itu sedekahnya banyak,
Asim bin Adi itu sedekahnya banyak, 100 sok ya. Itu sedekahnya banyak, itu cuman riya aja itu. Yang sedekahnya banyak dikomentari apa? Riya. Wa innallaha wa rasulahu laghaniyani an sa'in Abi Akil. Tapi itu yang Abu Akil yang cuman sedekah 1 sok. Allah Maha Kaya, saidik ngene kok ge apa. Sinten niki, Pak? Munafik. Dia sendiri enggak sedekah tapi jadi komentator. Orang soleh yang sedekah banyak dikomentari riya, yang sedekah sedikit dikomentari mong titik kaya ngene iki apa? Allah enggak terima. Lalu Allah turunkan firman-Nya di surat At-Taubah ayat 79, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin. Orang-orang yang mencela hamba Allah yang taat di kalangan kaum mukminin fis sadaqat, dalam sedekah mereka. Maka kita dilarang untuk meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat. Pertanyaan sekarang. Apa hukum masang gangguan di jalan? Haram ya, kita sepakat haram. Kalau polisi tidur, suruh bangun ya. Kalau polisi tidur itu gangguan enggak? Tergantung niat. Niatnya apa yang boleh dan enggak boleh? Semuanya ganggu ya, Pak? Untuk keamanan ya. Gimana? Niatnya mulia untuk biar enggak ngebut, biar enggak tabrakan, untuk keamanan. Baik. Kalau dikasih tulisan jangan ngebut, ora diwaca. Saya mohon maaf, kadang sengaja milih jalan. Kalau ke kerajaan kok lewat ini ke selatan gitu, Pak. Iki kata era untuk dilewati gitu. Isinya sebentar, polisi tidur sebentar lagi polisi tidur. Jadi kayak naik kuda gitu. Gitu ya. Sudah dikasih polisi tidur masih ngebut. Itu pun ketika naik motor milih samping Pak. Biar nggak kena polisi tidur. Seperti kalau daerah kita di Pogung gitu ya, Masya Allah. Jarak sekian meter polisi tidur lagi, jarak sekian meter polisi tidur lagi. Jadi orang mau lewat tuh nggak nyaman karena terlalu sering ada polisi tidur. Alhamdulillah kerajaan itu menurut saya hampir nggak ada polisi tidur kecuali 1 atau 2 ini. Yang di kampung-kampung yang lain mungkin terlalu banyak polisi tidur. Ya, kita perlu melatih masyarakat. Anda jangan menjadi penyebab warga memasang polisi tidur. Dengan cara kalau berkendara yang sopan, kemudian jangan ngebut. Nanti kalau semuanya berkendara dengan sopan, tidak akan dipasangi polisi tidur. Begitu ya? Betul enggak? Baik. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Nih mau tanya hukum masang polisi tidur. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau tanya, kenapa ketika megang mic kok salam? Gak tahu ya saya. Yang lain juga sama. Kalau tanpa mic nggak salam, begitu megang mic salam. Soalnya di YouTube nanti ya. Oh gitu. Supaya lebih sopan. Ya, pertanyaan saya Ustadz, dari hadis itu, bolehkah kita sekarang mulai berniat, artinya ketika menemui ranting-ranting atau apa selalu istilahnya mengamalkan hadis itu gitu loh. Yeah. Yang pertama, yang kedua, tadi kan hukum polisi tidur.
Kalau hukumnya mengadakan hajatan atau pengajian di jalan bagaimana Ustaz? Yang menutup jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, apakah kita perlu mengamalkan hadis ini? Zamannya sangat perlu. Dengan semangat-semangat tadi. Bapak beramal dengan aneka amal, mulai dari sholat, zakat, bahkan umroh, haji, dan aneka amal yang lainnya. Kita nggak tahu dari sekian amal itu yang diterima yang mana. Termasuk juga ketika menyingkirkan gangguan di jalan. Kita membayangkan, bisa jadi ini yang diterima. Jadi yang lain-lain mungkin nggak diterima, bisa jadi ini yang diterima. Semoga ini yang diterima. Harapan itu bisa jadi ketika memunculkan niat yang ikhlas, lalu Allah terima. Walhamdulillah, dengan satu amal kecil yang diterima, kita bisa dapat surga. Nah, maka jangan remehkan hal yang ringan seperti itu. Dan tidak hanya ranting ya, termasuk batu misalnya. Bapak misalnya ketemu batu atau kerikil yang ganggu, atau apapun yang ganggu, maka segera disingkirkan. Ya. Lewat di jalan, ketemu bangkai tikus, diapain? Lu kan sering kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu bangkai tikus di tengah jalan? Dilindas. Nanti isi perutnya malah keluar. Bakterinya kan malah lebih banyak di situ. Ketika dia masih tertutup dengan lapisan kulit, mungkin bakterinya tidak keluar yang ada di dalam. Begitu dilindas, penyet, tambah rakaruan. Apa yang harus dilakukan? Dipendem. Tapi kan kita cuek ya. Pemiliknya aja nggak mau, kita yang cuman lewat. Terus misalnya buang sampah di pinggir jalan. Itu kan kadang gara-gara satu sampah ya. Gara-gara satu awalnya Pak. Terus ada orang lain, sono koncone, naruh lagi satu. Orang lain lagi, tambah loro, ono koncone tambah rame. Akhirnya jadi setumpuk. Orang kalau cuma diingetin, melanggar undang-undang pasal sekian, awas nanti kamu saya denda sekian, rakodal. Kenapa? Nggak kelihatan. Kan dia buang sampah malam. Tapi kita ingetin dengan sesuatu yang goib, itu bisa jadi lebih menakutkan. Kamu akan didoakan dengan ini, nah itu lebih menakutkan. Nah di kerajaan itu dikasih pasangan tuh, di Gremeng, nah, di kerajaan jangan buang sampah di sini, kemarin ada yang kesurupan. Itu wedi itu. Jadi cara ngingetin mungkin kalau dengan fisik nggak mempan, maka diingetin dengan cara apa? Sesuatu yang gaib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ittaqul la'anain. Takutlah terhadap dua sebab laknat. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud? Beliau memberikan jawaban, orang buang kotoran di jalan atau di tempat masyarakat kumpul, di gerdu, di bawah pohon, yang biasanya dipakai orang nyantai di situ, malah buang air di situ. Artinya orang yang buang air seperti ini atau buang sampah seperti itu, termasuk buang bangkai tikus, boleh didoakan dengan keburukan. Nah kita biasakan kayak gini, diajarkan di masyarakat ya, bukan membiasakan mendoakan, biar muncul kesadaran. Hati-hati loh, kamu nek kayak gini orang lewat, kemudian dia mendoakan, muga-muga uripe kejungkir, bisa jadi mustajab. Pipis di embung. Pas berenang atau pas apa? Iya. Ngalir nggak airnya? Kalau ngalir masih diizinkan. Yang dilarang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan, la yabulu ahadukum fil ma'ir raqid. Janganlah kalian kencing di air yang menggenang. Sehingga kalau airnya mengalir nggak masalah, tapi kalau airnya menggenang nggak boleh.
Ya. Dan masyarakat kita terkadang membuang kamar mandi, ya. Buangan akhir kamar mandi itu kemana? Di selokan. Selokan nanti masuk ke embung. Padha wae. Tapi selama mengalir insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua ya, terkait apa tadi Pak? Membuat kajian atau walimah yang nutup jalan. Boleh atau tidak? Tergantung kesepakatan warga. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang itu ganggu jalan. Contoh ya, Sunmore, Sunday morning di mana? Pasar Kaget, di Stadion Maguwo itu. Itu kalau Ahad pagi mungkin nggak bisa lewat, pelan sekali lewatnya. Kenapa? Karena jalannya dipakai pasar. Sehingga saking banyaknya orang yang jualan, kemudian banyaknya pengunjung, jadinya kita nggak bisa lewat. Tapi kan warga semuanya sepakat dengan yang kayak gitu. Artinya mereka tidak merasa terganggu. Kalau kamu pengen nggak terganggu ya jangan lewat sini. Silahkan lewat jalan yang lain. Termasuk diantaranya Car Free Day. Jalan ditutup, nggak boleh ada mobil yang melintas. Tapi sesaat dari jam sekian sampai jam sekian. Bahkan itu resmi. Sehingga penyelenggaranya pemerintah, kemudian diamankan oleh petugas pemerintah. Sehingga warga paham, kalau jam sekian, di hari sekian jangan lewat ini, lewatlah jalur yang lain. Seperti ini kembali kepada kesepakatan. Contoh yang lain, misalnya walimah yang nutup jalan. Itu kan budaya di masing-masing daerah beda ya. Kalau di Jakarta nggak boleh. Kalau di kampung biasa. Sehingga di Jakarta orang punya hajatan mau walimah ya cari gedung. Bukan di depan rumah nutup jalan. Tapi nyari gedung-gedung convention hall dan yang lainnya. Nah, seperti ini kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Penjawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kajiannya. Ini komentar mungkin karena terpengaruh ilmu yang saya geluti gitu ya, ilmu ekonomi gitu ya. Jadi semuanya kan sebuah cost and benefit ya. Ada manfaat, ada biaya. Sehingga bagi otak saya yang seperti ini susah untuk dengan sederhana menerima hadis yang menyingkirkan ranting masuk surga gitu ya. Itu terlalu masa sih gitu, masa sih gitu loh. Jadi saya mesti akan cari sebetulnya seperti apa situasi di saat itu gitu. Contoh tadi hadis yang disebutkan dengan infak ya, infak yang cuma setengah satu sok itu bisa masuk surga. Bayangan saya ini cuma adukan saya saja gitu. Jadi waktu itu ya Islam sedang membutuhkan dana untuk fisabilillah. Sehingga kemudian dicetuskanlah kira-kira hadis yang semacam itu untuk memotivasi mereka sedekah. Jadi ada sesuatu yang besar itu. Ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya. Nah, yang ranting masuk surga itu yang saya belum menemukan otak saya gitu. Jadi mungkin ada yang masih bisa disampaikan. Jadi untuk tidak ada penilaian masa sih ya gitu. Jadi biar kita mantap gitu lah, ada effort yang oh ya memang kayak gitu ya, wangunlah masuk surga lah gitu. Mungkin itu tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita nggak tahu ya effort orang ini, tenaga yang dikeluarkan orang itu ketika menyingkirkan ranting. Itu tenaga yang besar atau tenaga yang ringan. Cuman Nabi SAW hanya menyebutkan amalannya. Dia menyingkirkan ranting dari jalan. Oh mungkin Pak dia itu lagi di atas pohon sehingga ada ranting di tengah jalan, terus dia berpikir wah itu nanti ganggu orang yang sedang lewat ini, yang lewat orang buta misalnya. Terus ranting itu ada durinya, akhirnya dia terjun dari atas pohon. Nah imajinasi seperti itu kan mungkin terlalu jauh ya.
imajinasi seperti itu terlalu jauh. Artinya tidak harus untuk memahami amal yang sederhana itu wajib dilakukan dengan cara yang berat. Kita punya beberapa muqaddimah. Pertama, Allah itu maha kaya. Dia berhak untuk memberikan balasan kepada para hambanya sesuai yang dia kehendaki. Dan kita nggak perlu iri. Masa kayak gini kayak gini dikasih balasan yang sebesar itu? Ya terserah Allah, dia yang punya balasan. Gitu. Sama seperti orang punya perusahaan, lalu dia nunjuk komisaris. Komisarisnya nggak pernah datang. Komisaris ikut kerja nggak, Pak? Hah? Ikut kerja nggak? Enggak, ya cuma ongkang-ongkang di rumah. Dia tidak punya aktivitas real di perusahaan itu, selain hanya sebatas digunakan namanya, misalnya. Atau karena ini masih punya hubungan keluarga, dikasih sebagai komisaris. Komisaris sama direktur gede mana? Biasanya? Hah? Antara direksi sama komisaris gede mana gajinya? Komisaris. Boleh nggak karyawan yang paling bawah, sing kerjane ning panas-panas, mikul-mikul, tapi dia karyawan, sehingga di perusahaan itu dari mulai atas sampai bawah semuanya kerja, kecuali komisaris. Karyawan paling bawah, yang paling rekoso, komentar, enak dari komisaris, ratau melbu, nggak pernah beraktivitas real, tapi gajinya sekian. Andai kan semuanya dibuka, gaji-gaji yang ada di perusahaan akan menimbulkan sensitif hubungan antara satu dengan yang lain. Maka yang namanya gaji itu tidak boleh apa? Ditampakkan ya Pak. Sehingga kita tidak boleh menyinggung sargaj, suku, agama, golongan, dan gaji. Sehingga urusan gaji itu rahasia, nggak boleh disinggung. Sampai tanya gajimu piro, itu rasopan ya. Bapak pensiunannya berapa Pak? Hah? Ada. Mbok cerita toh Pak? Gimana? Perusahaan terbuka, tapi itu laporan keuangan yang sifatnya global. Kalau sampai detail rigid, direktur ini gaji sekian, direktur ini gaji sekian, kan nggak mungkin dibuka. Ada yang buka? Beresiko itu ya, beresiko. Sehingga manajer dengan direktur gajinya berapa? Apa saling tahu? Tidak. Yang paling tahu ya bagian keuangan yang menggaji, yang lain kan nggak tahu. Itu pun dia sendiri akan merahasiakan karena merasa nggak sopan kalau ini diceritakan. Lalu misalnya ada orang protes, itu komisaris dapat gede, ya terserah perusahaan, itu bukan perusahaan kamu. Ya, jadi dalam kegiatan manusia saja kita mengakui itu. Yang kedua, pesan Nabi SAW. Tadi muqaddimah yang pertama kan Allah Maha Kaya dan Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Yang kedua, pesan Nabi SAW. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sepeser pun, sehingga dinilai itu hal yang remeh padahal aslinya besar. Maka sesuatu yang dianggap remeh oleh manusia bisa jadi itu besar di sisi Allah Ta'ala. Tadi ada satu ayat yang kita baca ya, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka itu remeh padahal itu besar di sisi Allah. Kemudian yang ketiga dalam masalah hisab, besar kecil ditampakkan. Iman seberat darrah menyelamatkan orang dari neraka. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Ta'ala perintahkan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Keluarkan orang yang dalam hatinya ada iman seberat dzarrah. Dikeluarkanlah dari neraka walaupun imannya cuma seberat dzarrah. Ngitung seberat dzarrah itu berapa? Timbangan digital yang sensitif saja itu pasti ada debu yang nempel. Itu enggak keluar angka.
Padahal debunya nggak cuma satu, ada banyak debu di situ. Ada timbangan yang Pak, ketika Bapak goyangkan tangan begini aja, kena angin ya, dia itu gerak angkanya, sensitif ya. Tapi debu yang seberat darah tadi nggak ada angkanya. Manusia mungkin kesulitan untuk mengukur berapa seberat darah itu. Wallahu a'lam. Baik, pencekap. Nah, Pak Ki mau, ini Pak Doso mau menyampaikan sesuatu. Memberi kesempatan, insya Allah dapat pahala. Boleh? Sepakat, ini kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengalaman, Pak. Ini sebuah cerita. Ini panjang atau pendek, Pak? Pendek, Pak. Oh, pendek. Pendek aja. Ini pun suruh pengalaman ketua RT yang di Taman Sari itu tadinya punya polisi tidur. Itu dia cerita bahwa di situ sering ada becak numplek gitu ya. Ada? Becak numplek. Oh, ya. Gitu. Kemudian bakul bakmi yang didorong itu lewat dia terguling, dia guling, sehingga nggak jadi jualan gitu ya. Ada nih orang ya, kejadian macam-macam di situ, sehingga kesimpulan Pak RT tadi menyatakan bahwa kalau dipasang polisi tidur itu akan mengalami kemunduran zaman rakyat saya. Nah, akhirnya polisi tidur tadi dihilangkan. Apa yang terjadi setelah diamati, orang itu malah justru nggak ngebut. Kemudian yang kedua, banyak juga yang dituntun malah lewat itu di depan rumah dia itu, jalan yang menuju ke Sumur Gumuling gitu. Sekarang tidak ada ke Sumur Gumuling, Taman Sari, bukan di keratonnya, ya Ngasem. Nah, itu artinya mengalami kemunduran zaman tadi. Ternyata orang itu dibawa Pak Ketua RT tadi untuk sadar lah, ini yang menarik itu. Kalau dipasang polisi tidur itu akan mengalami kemunduran zaman. Lah, kenapa? Karena orang itu tidak sadar, malah justru banyak mudorotnya tadi, yang numplak, bakmi numplak, becak malik dan sebagainya. Itu saja yang menarik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berarti jalanan yang banyak polisi tidur itu diundang nih becak nih. Ada banyak kasus loh, ini bukti nih ya. Becake don jungkir kabeh malik, bakul bakmi barang. Ya memang semuanya kembali kepada pertimbangan. Ada pertimbangan keamanan, keselamatan, dan ada pertimbangan yang lain, sehingga menyesuaikan kebutuhan. Maka bijak jika seperti ini diputuskan bersama, ya. Bukan setiap punya rumah ning ngarepe polisi tidur. Itu kan inisiatif pribadi itu. Itu yang kadang kita nggak suka, ya. Inisiatif pribadi dia memasang polisi tidur di situ. Akhirnya malah ganggu setiap orang yang lewat. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.